Hai teman-teman, saudara-saudara yang mendengarkan video ini dan melihat video ini, hari ini kita akan membahas tentang puré pisang talas dan puré dari labu kuning juai. Nah, di sini nanti kita bersama-sama untuk bisa mendengarkan bagaimana cara pembuatan puré pisang dari pisang talas dan juga dari labu kuning juai. Nah, di background ini bisa kita lihat bahwasanya ada dua jenis buah-buahan yang merupakan buah unggul lokal yang ada di Kalimantan Selatan. Yang pertama adalah buah labu kuning juai, kemudian yang satunya adalah buah pisang talas. Bisa jadi orang-orang yang ada di Kalimantan Selatan sudah biasa untuk melihat dan juga memakan dari kedua jenis buah ini, baik buah pisang talas maupun dari labu kuning juai. Nah, hari ini kita mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara pembuatan puré pisang talas, labu kuning juai, dan juga apakah nanti cara yang terbaik, bagaimana caranya kita membuat puré, dan juga bagaimana umur simpan selama 1 bulan apabila puré yang dihasilkan disimpan di dalam suhu chilling. Nah, hasil penelitian ini merupakan hasil penelitian yang dibiayai oleh Universitas Lambung Mangkurat melalui dana PNPB tahun 2021 melalui hibah penelitian dosen wajib meneliti di Universitas Lambung Mangkurat. Nah, hasil penelitian ini merupakan kerjasama dari beberapa orang, yaitu saya sendiri, Ibu Rini, kemudian ada Ibu Febri, ada beberapa mahasiswa, yaitu Pebi, kemudian ada Siti Turana, ada Raihan, dan ada Nor Laili. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan pada hari ini bisa memahami dengan baik dan berguna untuk bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka di sini kita bisa melihat mulai dari bahwasanya mengapa kita perlu membuat puré pisang talas dan labu kuning juai. Berikut ini kami akan sampaikan bahwasanya bagaimana yang namanya labu kuning juai dan pisang talas itu bisa kita jadikan sebagai puré. Nah, ini adalah mengapa kita perlu gitu kan ya membuat yang namanya puré dari pisang talas dan juga dari labu kuning juai. Yang pertama adalah bahwasanya yang namanya pisang talas maupun labu kuning juai itu merupakan unggulan lokal dari Kalimantan Selatan. Jadi kalau kita berjalan-jalan begitu kan ya di luar Kalimantan Selatan, mungkin kalau di sekitar Kalimantan masih ada tuh yang namanya pisang talas, bisa jadi juga ketemu yang namanya labu kuning juai. Akan tetapi apabila kita berjalan di luar Pulau Kalimantan, maka kita tidak pernah menemukan begitu kan ya yang namanya pisang talas ataukah labu kuning juai. Karena ini memang merupakan buah lokal karakteristik khusus dari Kalimantan Selatan. Nah, pisang talas itu bukan bisa jadi orang yang baru mendengarkannya gitu. Oh, pisang yang terbuatnya seperti talas ya? Bukan. Jadi memang penyebutannya itu adalah pisang talas. Bisa jadi kan ada talas ya. Nah, bisa orang mikirnya, oh ada pisang yang dari talas begitu kan ya? Tidak. Nah, pisang talas itu mempunyai ciri khas begitu ya, aroma dan rasa yang sangat berbeda dengan pisang-pisang yang lainnya tuh. Apakah pisang kepok, ataukah pisang raja, ataukah pisang susu gitu kan ya, atau pisang awa, atau pisang mahuli gitu kan ya. Itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Dia punya khas gitu ya, rasa dan aromanya mempunyai ciri khas tertentu yang berbeda dengan buah-buah lokal yang lainnya. Jadi dia punya keunggulan gitu kan ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan ya teman-teman, bahwasanya yang namanya labu kuning juai, labu itu kan memang sudah biasa ya, pumpkin gitu ya. Artinya tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar Indonesia juga banyak yang namanya pumpkin. Tetapi ini mempunyai pumpkin pumpkin ini gitu ya, labu kuning
dengan nama orang di belakangnya Juwai, itu mempunyai, khas tertentu gitu kan ya. Dagingnya atau tekstur dari buah itu adalah empuk, kemudian rasanya, manis gitu ya, memang tidak semanis buah pisang begitu kan ya. Kemudian warnanya kuning yang bagus begitu kan ya. Jadi sangat bagus sekali apabila kita proses untuk, tidak hanya dijadikan sayur atau direbus begitu saja begitu kan ya, tetapi bisa diolah nih menjadi berbagai macam produk yang lainnya. Nah, ada beberapa kekurangan pada saat ini dalam sisi pemanfaatan dari kedua jenis buah ini. Karena biasanya kita hanya bisa mengkonsumsi dalam bentuk segar. Apakah pisang talas misalnya gitu kan ya dimakan begitu saja, atau biasanya di daerah orang-orang Banjar nih ya di Kalimantan Selatan itu biasanya dibuat menjadi roti pisang. Mungkin roti pisang agak aneh bikin ya, untuk pendengarannya orang-orang yang di luar Kalimantan Selatan, roti pisang itu sebenarnya ada jajanan ataukah kue gitu kan ya, yang biasanya bisa kita temukan setiap hari, tapi juga agak jarang juga gitu kan ya. Itu nanti yang menjadi bahan pengisinya, itu nanti menggunakan, pisang talas begitu kan ya. Bukan roti yang seperti umumnya roti gitu kan ya, bukan. Jadi roti pisang di sini adalah penyebutannya orang Banjar bikin kue atau membuat kue gitu kan ya, yang isinya adalah pisang talasnya. Itu memang biasa. Atau orang bikin atau membuat pais pisang gitu kan ya. Jadi pais itu ada isinya adalah pisang talas. Memang enak sekali kalau misalnya pisang yang digunakan adalah pisang talas, bukan menggunakan pisang kepok atau pisang-pisang yang lainnya. Karena tadi saya katakan mempunyai ciri khas tertentu gitu kan ya. Artinya mempunyai aroma dan rasa yang khas begitu dan kuat sekali gitu aromanya. Nah kemudian, begitu juga dengan labu kuning juai begitu kan ya, itu biasanya, dimanfaatkan hanya dibuat di dalam sayur, apakah sayur bening atau sayur yang pakai santan begitu kan ya. Jadi kita menemukannya adalah yang, di situ gitu ya. Padahal kalau kita, konsumsi saja dari sayur itu dia empuk gitu kan ya, manis gitu dan enak gitu. Memang agak sedikit berbeda dengan labu-labu kuning yang lainnya begitu kan ya. Nah, ini adalah suatu keunggulan yang harusnya kita bisa manfaatkan untuk, lebih lagi gitu kan ya dari apa yang sudah dilakukan, dari saat ini. Nah, ada lagi sesuatu kekurangan nih gitu kan ya, bahwasanya yang namanya pisang, kalau labu mungkin, sedikit berubah ya, tapi kalau pisang itu sangat kelihatan sekali gitu kan ya, bahwasanya apabila gitu kan ya, kita buka kulitnya dan kita biarkan terjadi proses oksidasi gitu ya, oksigen, kemudian di dalam pisang itu banyak sekali mengandung enzim, penolase gitu kan ya, sehingga mudah untuk terjadinya proses pencoklatan. Nah, ini juga merupakan satu kendala begitu kan ya, apabila kita mengembangkan, produk dari pisang talas kah atau juga produk dari labu kuning juwai. Nah, disinilah nantinya gitu ya, kita melihat bagaimana caranya gitu kan ya, untuk bisa dijadikan pure. Memang yang namanya pure itu kan sesuatu hal proses yang sederhana, akan tetapi kita akan menentukan begitu kan ya, untuk bisa mempertahankan karakteristik dalam bentuk segar kedua jenis buah ini dan, bisa kita manfaatkan selanjutnya. Maka kita buatlah menjadi pure. Jadi pure itu kan buah atau sayur yang dihaluskan seperti bubur gitu kan ya, dan ini merupakan produk setengah jadi gitu. Jarang orang langsung mengkonsumsi pure walaupun bisa begitu kan ya. Memang sangat jarang orang mengkonsumsi dalam bentuk, setengah jadi ini gitu. Jadi biasanya diolah lagi, apakah misalnya menjadi berbagai macam jenis kue gitu kan ya, kue donat ataukah kue untuk gitu kan ya, ataukah es krim, ataukah juga, makanan-makanan jenis yang lainnya begitu kan ya, yang berbahan dasar itu dari kedua bahan ini, baik dari pisang gitu kan ya, maupun dari, labu kuning juai. Maka, inilah menjadi satu prospek begitu ya, kita melihat bagaimana bahwasanya pure yang dihasilkan itu gitu kan ya mempunyai mempunyai karakteristik yang baik dan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk produk-produk selanjutnya. Nah, ini kita tujuan dari penelitian ini tadi ya teman-teman ini ya, bahwasanya kita ingin menganalisis mutu pure pisang talas dan labu kuning juai secara sensori dan secara kimia dengan adanya pengaruh lama dan suhu pemanasan serta pengecilan ukuran. Nah, kita bisa dilihat di sini teman-teman, pura yang dihasilkan apabila tanpa terjadi proses
Jadi di sini nanti kita ada beberapa lama dan suhu pemanasan ya, untuk bisa melihat karakteristik puree yang tetap menghasilkan seperti buah segarnya gitu kan ya, dan kita lebih instan menggunakannya, lebih cepat dibandingkan kalau misalnya buah yang disimpan itu kan lebih waktunya cepat, kemudian juga perlu tempat yang banyak dan sering terjadi pembusukan, kemudian juga kita perlu mengupas dan segala macamnya begitu kan ya. Nah, kita buat puree ternyata apabila kita lakukan nantinya prosesnya itu tanpa terjadi pemanasan dan kita hanya mengecilkan ukurannya saja, maka terjadi proses pencoklatan tadi yang saya sebutkan. Dia agak coklat warnanya walaupun masih bagus gitu kan ya. Tetapi nanti orang bertanya, ini buah pisang ataukah labu juai gitu kan ya, atau sebenarnya apa begitu kan ya. Walaupun warnanya juga coklat gitu ya, bukan berarti tidak bisa dikonsumsi, masih bisa dikonsumsi tapi warnanya berubah. Nah, maka di sinilah kita mencoba gitu kan ya, bagaimana adanya proses pemanasan itu bisa mempertahankan gitu kan ya warna dari si buah yang segar, dari buah pisang talas dan juga dari labu kuning juai agar tetap seperti warna dari bentuk segarnya. Nah, ini yang kita lakukan begitu kan ya. Nah, ini sebenarnya sederhana cara mengolahnya begitu ya. Coba kita lihat nih teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini bagaimana proses pembuatan puree dari pisang talas. Nah, kita punya pisang gitu kan ya. Jadi pisang itu nantinya yang matang pohon begitu kan ya, sehingga nanti rasanya manis, agak asam sedikit begitu ya, itu karakteristik dari buah-buahan kan biasanya adalah seperti itu, atau apalagi ini adalah buah pisang begitu. Nah, kemudian nantinya setelah kita lepaskan dari si tandannya begitu kan ya, kemudian kita pilah satu-satu, kita lakukan proses pengukusan. Jadi untuk pasteurisasi. Jadi ada yang bisa dikukus gitu kan ya. Jadi beberapa suhu kami cobakan begitu kan ya supaya nanti melihat bagaimana karakteristik puree yang dihasilkan nih yang paling terbaik begitu ya. Sehingga kita bisa nantinya dilanjutkan untuk memproduksi yang lebih banyak lagi. Begitu. Nah, maka kita coba, kita lakukan pengukusan baik suhu ada 70 derajat Celcius, ada suhu 90 derajat Celcius, dan juga kita menggunakan autoclave, ingin melihat apakah suhu ditingkatkan dengan lama waktu untuk melakukan pemanasan itu kita kurangi, itu juga bisa menghasilkan sesuatu hal puree yang baik, begitu kan ya. Kita menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius gitu. Nah, setelah dilakukan proses pemanasan, baik menggunakan pasteurisasi ataukah menggunakan autoclave begitu kan ya. Maka di sini kita akan melihat permukaan dari kulitnya yang asalnya kuning itu menjadi hitam atau sebenarnya ini terjadi proses pencoklatan. Nah, tapi tidak masalah gitu kan ya. Setelah itu baru kita kupas. Ya, kita kupas kemudian kita haluskan begitu ya. Kita haluskan menggunakan chopper ya. Kemudian setelah itu kita bisa menghasilkan yang namanya puree. Nah, puree inilah purenya begitu ya. Nah, puree ini nanti bisa kita lihat begitu kan ya, bagaimana proses yang terbaik untuk bisa menghasilkan puree yang terbaik begitu ya, pada suhu berapa, lama pemanasannya berapa begitu kan ya, dengan karakteristik sensori dan karakteristik kimia yang masih bisa kita pertahankan gitu ya, seperti si apa namanya yang segarnya seperti itu gitu kan ya. Nah, ini mudah-mudahan nih dengan gambar ini gitu kan ya, kita bisa mencoba gitu ya, teman-teman nih di rumah untuk mencoba mengolahnya. Sangat sederhana begitu ya. Jadi sangat sederhana untuk membuat puree yang nanti dari puree itu gitu kan ya, bisa kita simpan, kemudian sewaktu-waktu kita mau pakai, kita bisa mengambilnya lagi. Nah, ini yang sebenarnya sangat efektif sekali untuk para remaja putri ataukah ibu-ibu ataukah bapak-bapak sekalian nih, para remaja putra juga nih gitu kan ya, untuk bisa gitu kan ya mengolah berbagai macam bentuk olahan dari buah pisang. Misalnya kita mau bikin jus gitu kan ya, kadang-kadang kan malas tuh buka-bukanya, melepaskannya gitu kan. Kita bisa mengambil apa namanya dari puree kita buat jus pisang atau jus dari labu begitu kan ya. Nah, itu merupakan sesuatu hal yang di mana puree itu kita pertahankan warnanya dan nanti kita bisa lihat di dalam penyimpanan itu berapa lama sebenarnya dia bisa disimpan.
begitu ya. Nah, itu cara pembuatan puree pisang talas. Sebenarnya tidak berbeda jauh nih cara mengolah puree dari labu juai kuning gitu kan ya. Nah, itu tidak berbeda jauh. Mengapa? Karena hanya si bahan bakunya saja berbeda, yaitu labu kuning juai, begitu kan ya. Ada yang kita kukus, ada yang kita otoklap, begitu ya, supaya nanti bisa menghasilkan yang namanya suatu puree, begitu kan ya, yang seperti awalnya, seperti bentuk segarnya, gitu ya. Jadi kita kukus, kemudian nanti kita kulitnya kita kupas, begitu kan ya, baru kita blend, kita chopper atau di blender ya, itu dengan kekuatan yang tinggi supaya lebih halus, begitu kan ya, maka kita akan menghasilkan yang namanya puree dari labu kuning juai. Nah, ini sesuatu hal dari teknologi tepat guna gitu kayak yang bisa dicontoh oleh masyarakat untuk bisa mencoba berusaha begitu kan ya. Oh, ini sederhana saja nih. Saya bisa nih untuk bisa mencoba mengolahnya ataukah nanti ini barang setengah jadi nanti kami olah menjadi apa lagi. Seperti itu gitu kan ya. Sehingga kita bisa menghasilkan suatu produk yang mirip seperti yang segarnya begitu kan ya. Akan tetapi kita sudah bisa menghasilkan agar dia nantinya kita simpan, kemudian orang-orang yang kebiasaan pada saat ini karena semuanya orang sibuk gitu kan ya, maka kita bisa memanfaatkan kondisi pada saat ini agar nantinya produk-produk itu siap di penyimpanan, apakah di kulkas begitu kan ya, sehingga nanti pada suatu saat untuk digunakan tinggal menggunakannya saja. Begitu ya, kan ribet kalau menyimpannya nih apa namanya pisangnya gitu ya atau labunya gitu kan, apalagi besar gitu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang kadang-kadang kita beli labu juga banyak banget gitu ya atau kecil gitu kan ya, tetapi nantinya bagaimana cara mengolahnya dan segala macamnya begitu kan ya, maka kita bisa membuat yang namanya puree dari pisang talas dan juga dari puree labu kuning cuai. Ini yang kita harapkan begitu kan ya. Nah, setelah kita perhatikan ternyata ini yang terbaik ya dari beberapa hal yang kita bisa lakukan begitu kan ya. Ternyata bisa 70 derajat itu juga bagus gitu kan ya, warnanya untuk pisang talas purenya itu masih warna kuning seperti buahnya yang segar. Kemudian suhu 90 derajat ini warnanya adalah seperti ini dan ini adalah suhu 121 derajat Celcius. Memang kalau kita perhatikan untuk puree pisang talas gitu kan ya, ternyata memang paling bagus itu kita lakukan proses gitu ya pemanasan dengan cara pengukusan begitu ya, ditutup pada suhu 90 derajat Celcius. Mungkin bingung nih ibu-ibu di rumah bagaimana ya suhu 90 derajat Celcius. Suhunya agak mendekati ke suhu air mendidih. Begitu ya. Jadi kalau 70 derajat itu suhunya agak lebih rendah begitu kan ya, tidak terlalu panas seperti suhu 90 derajat Celcius, dan ternyata pun kalau suhu 121 derajat Celcius mungkin di dalam suatu industri besar kita kan bisa menggunakan autoklaf begitu kan ya, tetapi juga ternyata tidak menghasilkan puree yang terbaik begitu kan ya. Jadi yang terbaik itu kalau kita lihat memang menggunakan suhu 90 derajat Celcius. Baik untuk puree pisang talas, begitu juga kalau kita lihat puree dari labu kuning juai begitu kan ya. Yang bagus itu memang suhu 90 derajat juga. Nah, ini yang bisa kita lihat begitu kan ya Bu. Ini bagaimana ini warnanya adalah seperti ini. Kemudian karena dia ada pengukusan mungkin agak basah tapi tidak terlalu basah begitu kan. Dia agak lembek sedikit saja gitu kan ya, sehingga bisa kita kalau memproduksi lebih lanjut begitu kan ya, tidak perlu terlalu banyak, itu sudah matang begitu ya, tinggal dibuat satu adonan atau ditambahkan dengan yang lain begitu kan ya, dia sudah masak, maka kita bisa manfaatkan untuk proses pengolahan yang lainnya. Jadi bagaimana nih teman-teman, udah bukan cara mengolahnya, dan semuanya pasti akan bisa. Nah, kita bisa lihat ternyata apabila puree ini disimpan, ini masih suhu chilling nih ibu-ibu atau bapak-bapak atau adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, suhu yang ada di refrigerator, suhu di kulkas sekitar 6-7 derajat Celcius. Kita coba simpan begitu kan ya. Ini dari puree pisang talas, ini adalah tanpa pemanasan, ini menggunakan suhu 70, ini menggunakan suhu 90 dan ini menggunakan suhu 121 derajat
Celsius. Ini hari ke-0, yaitu hari yang pada saat kita mengolahnya. Kemudian kita simpan selama 4 minggu nih di dalam refrigerator begitu yang suhunya sekitar 6 sampai 7 derajat Celcius. Kami mengukurnya begitu kan ya dalam setiap selama sebulan dalam setiap hari kami ukur semua suhunya. Ternyata pada minggu pertama disimpan itu masih terlihat baik khusus untuk yang 90 derajat Celcius. Nah, ini terjadi perubahan gitu kan ya yang warnanya agak coklat muda menjadi agak tua begitu. Ini juga perubahan warna yang kalau kita perhatikan begitu ya memang ada terjadi peningkatan warna untuk lebih ke gelap begitu. Ini untuk minggu pertama. Kemudian minggu kedua itu kita bisa lihat begitu kan ya, ini yang 90 derajat ini masih cukup bagus begitu kan ya, dibandingkan yang suhu 70 derajat dan juga suhu 121 derajat Celcius. Akan tetapi ya warnanya masih bagus begitu kan ya, karena sedangkan untuk yang kontrol atau tanpa pemanasan ini warnanya sudah berubah menjadi warna coklat begitu. Nah, kalau misalnya kita simpan pada minggu yang ketiga, jadi sekitar 21 hari penyimpanan nih di dalam refrigerator, maka terjadi proses yang peningkatan warna memang untuk semuanya ya, baik yang tanpa pemanasan dengan suhu 121 derajat atau 70 derajat kemudian 90 derajat Celcius. Ternyata nih teman-teman yang 90 derajat Celcius masih cukup bagus nih gitu ya. Nah, ini masih cukup bagus, kita bisa melihatnya begitu kan ya untuk pure pisang talas yang disimpan pada refrigerator selama 3 minggu gitu. Bagaimana yang minggu keempatnya? Nah, bisa kita lihat ini minggu keempatnya gitu kan ya. Memang yang suhu 90 derajat bisa kita pertahankan untuk lebih bagus begitu kan ya dibandingkan dengan suhu-suhu yang lain. Artinya kemungkinan besar apabila kita simpan pada suhu chilling gitu kan ya suhu 6 sampai 7 derajat Celcius di refrigerator itu kemungkinannya paling bagus ya 4 sampai 4 minggu juga masih bagus, tetapi kita yang 3 minggu nanti bisa kita lihat lagi untuk penyimpanan-penyimpanan yang lainnya gitu ya, produk yang seperti apa yang bisa kita kembangkan dengan menggunakan pure dari pisang talas maupun dari labu cuai. Begitu ya. Nah, ada sedikit yang berbeda nih ya. Kalau penyimpanan ini tempatnya sama nih, tempatnya sama gitu kan ya. Suhunya sama, kondisinya adalah sama, cara pengolahannya sama, tapi bahan bakunya nih agak sedikit berbeda karena menggunakan labu kuning juai. Ternyata labu kuning juai pada hari ke-0 ya, hari pada saat kita mengolahnya itu gitu. Ternyata memang suhu 90 juga yang terbaik gitu kan ya untuk labu kuning juai dibandingkan suhu 70 dan suhu 121 derajat Celcius. Kalau ini adalah tanpa pemanasan artinya airnya semakin sedikit. Bukan semakin sedikit, memang airnya sedikit, sedangkan ini kan karena ada proses pengukusan, baik sampai 121 derajat Celcius juga ada airnya bukan uap air sehingga di situ membuat dia matang dan menjadi agak sedikit lembek begitu dibandingkan dengan yang kontrolnya atau tanpa pemanasannya begitu kan ya, karena kita memang tidak membuat pure dari bahan yang mentah gitu kan ya, ini adalah proses yang memudahkan nanti untuk produk-produk selanjutnya begitu. Kemudian setelah disimpan 1 minggu ini masih cukup bagus hasilnya gitu kan ya. Untuk yang namanya pure dari labu kuning juai begitu. Ya, jadi warnanya masih tetap orange begitu kan ya. Kemudian juga karakteristiknya masih bagus begitu. Nah, akan tetapi pada saat disimpan pada minggu yang kedua, nah ini sudah mulai ditumbuhi kapang begitu. Nah, ini memang karakter yang berbeda antara pisang talas dengan labu kuning juai gitu kan ya. Artinya labu kuning juai hanya bisa jadi memang bisa lebih seminggu, 7 hari begitu ya, tapi kita tidak melakukan melihat begitu kan ya, pada hari ke-8, ke-9, ke-10, ke-11 sampai ke hari ke-14 yang kita lihat, ternyata memang ditumbuhi oleh kapang. Nah, kalau sudah ditumbuhi oleh kapang, ini terjadi nantinya perubahan karakteristik gitu ya, karena adanya kapang yang tumbuh di dalam si purenya, maka menyebabkan karakteristik kimianya juga akan berubah, karakteristik sensorinya juga akan berubah begitu kan ya. Jadi daya simpan dari pure labu kuning juai memang di dalam suhu chilling ya kita bicaranya, bukan di dalam apa namanya di freezer kah atau suhu yang lebih rendah lagi gitu kan ya. Nah, maka pure pisang talas itu lebih bertahan lebih lama begitu dan cukup bagus dibandingkan dengan labu kuning juai. Memang karakteristik dari komposisi kimianya gitu kan ya, artinya dia lebih banyak mengandung karbohidrat gitu ya, lebih mudah untuk kapang untuk hidup di sana gitu kan ya, dibandingkan dengan di pisang
talas, begitu ya. Jadi pure pisang talas seperti itu. Nah, ini menjadi satu gambaran nantinya kalau ibu-ibu dan teman-teman yang ada semua yang ada mendengarkan di sini gitu kan ya, untuk bisa menghasilkan gitu ya pure dari labu kuning. Kalau kita simpan, maka kemampuan atau daya simpannya itu hanya yang lebih lama itu adalah pure pisang talas dibandingkan dengan labu kuning cuai. Nah, demikian kalau kita perhatikan begitu kan ya, bahwasanya pure labu kuning juai ini adalah sesuatu hal ataukah pure pisang talas itu adalah sesuatu hal yang bisa kita kembangkan. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan, melihat apa yang disampaikan pada hari ini gitu kan ya, bisa bermanfaat bagi masyarakat semua bahwasanya kita bisa mengembangkan produk dari pure ini gitu kan ya untuk berbagai macam jenis olahan yang lainnya. Nah, memang penelitian ini masih banyak hal yang harus kita teliti gitu kan ya yang mengenai pisang talas itu sendiri dan juga dari labu kuning juga. Sehingga kita bisa tetap bisa mempertahankan begitu kan ya dari sisi mutu sensori maupun mutu kimianya dari kedua jenis buah-buahan ini. Sehingga dia punya daya simpan yang lama dan bisa kita kembangkan gitu kan ya, sehingga nanti bisa membantu para petani-petani gitu kan ya, yang menghasilkan buah pisang talas ataukah para petani labu juai gitu kan ya, itu maunya diapakan lagi begitu kan ya. Jadi bisa meningkat tidak hanya bentuk segarnya tetapi kita proses dalam bentuk sebuah industri. Nah, terakhirnya kami di sini mengucapkan terima kasih kepada Universitas Lambung Mangkurat melalui hibah penelitian wajib meneliti gitu kan ya. PNBB tahun 2021, maka kami melalui pendanaan ini bisa menghasilkan karya ini dan bisa mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat seluruhnya. Akhirul kalam, saya mohon maaf begitu kan ya apabila ada sesuatu yang kurang dari penyampaian ini kami bisa dikritik gitu kan ya dan diberikan saran apa yang seharusnya kami harus lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.